cenderung kemudian curhatan itu salah tempat ya. Curhatan berarti boleh ngecurut, hatan ya, asal-asalan begitu, salah tempat. Di sini ada tempat untuk berbicara, mereka curhat. Kita buka sampai jam 3 pagi. Sekedar untuk bercerita apa saja. Saya siap urun telinga karena punya saya hanya telinga sekarang. Tidak punya, apalagi saya hanya punya telinga. Jadi di sini ada teman bicara. Ingin bercerita soal kopi, ayo kita bicara soal kopi. Ingin bicara soal wedang pleret, kenapa kok namanya wedang pleret dan sebagainya, ayo kita bicara soal wedang pleret. Soal Kebumen, saya lebih senang lagi untuk menggali lebih dalam Kebumen. Mudah-mudahan teman-teman berkenan. Dilanjut lagi, kalau mungkin ada satu lagi komunitas yang tadi sebelum sempat bertanya, mumpung masih ada Mas Nizar sama Mas Ribut, kan nggak elok kalau nggak diberi kesempatan juga untuk mengenalkan diri dan bertanya. Dari komunitas apa, Mas? Kebumen apa? Kebumen Book Party ternyata belum. Jedak-jeduk juga. Nah, kayaknya nggak etis, nggak etik ya. Kalau tidak ikut berdiskusi di sini, monggo silakan ke depan. Mas siapa yang mewakili? Mas Uki, Uki ya itu Uki ya? Oh bukan, Uki yang mana sih? Oh iya itu. Mas siapa? Monggo Mas, ketemu dengan teman-teman, kenalkan diri juga. Aku juga ingin mengenal masing-masing nantinya. Ya, terima kasih Pak Buhu KS. Enggak. Ya, terima kasih Mas Nizar dan Pak Ribut atas materi yang tadi disampaikan. Sebelumnya perkenalan, saya Muhammad Nizar Asakaf. Asal saya dari Desa Bandung, bukan Bandung Jawa Barat ya, Bandung Lautan Peci Pak. Ya, saya berasal dari komunitas Kebumen Book Party yang saya buat sama Mas Jamal tahun kemarin. Untuk program-programnya kami setiap minggu itu ada rutinan. Untuk tempatnya kadang di hutan kota, kadang di taman kota, kadang di ruang-ruang keramaian. Kalau tujuan Kebumen Book Party itu membiasakan membaca di tempat umum. Artinya emang per hari ini banyak orang yang suka membaca tapi mereka malu ketika membaca di tempat umum. Mereka lebih suka menyendiri di tempat-tempat yang sepi, ngobrol sama demit ya Pak Ho. Ya mungkin pertanyaan saya output yang dari tadi disampaikan oleh Pak Ribut dan Mas Nizar menurut saya itu belum jelas. Artinya membaca arah literasi generasi Kebumen itu harusnya bagaimana sih? Kalau dari sudut pandang Pak Ribut kan emang beliau asal-muasalnya dari Pekalongan dan Mas Nizar ini orang Kebumen yang merantau di Amerika ya Mas? Oh di Bandung, bukan Bandung Seruni ya? Ya mungkin saya lebih ke pertanyaan outputnya itu harus gimana sih untuk generasi literasi di Kebumen. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya harapkan dari tadi itu yang bergema di dalam benak saya. Sebenarnya pertemuan malam hari ini arahnya kira ngendi toh? Malah nganggo bahasa Semarang lah. Arahnya mau kemana sih? Arah mari ngendi sih? Kebumen. Apa garap meneliti Kebumen gue keturunannya siapa? Keturunan Nabi Nuh apa keturunan setengah siapa? Raja Iblis ke siapa jenenge? Azazil gitu. Apa garap mempelajari pijakan awal mau kemana kita? Itu yang selalu saya tanya-tanya dari tadi, belum ada yang memukakan itu. Saya singgung soal Jemblung, terus cerita soal Ludruk, padahal Ludruk nang Kebumen orang anak. Aku singgung soal bagaimana budaya-budaya yang di Kebumen, Sabakan sampai Batu Akik juga belum ada yang menyampaikan itu. Monggo saya berikan waktunya ke Mas Nizar atau Mas Ribut dulu. Sedikit cerita aja ya, cerita pengalaman di Pekalongan. Jadi gini, bagus sih yang dilakukan oleh teman-teman Book Party bahwa membaca itu perlu dibudayakan. Tapi pernahkah berpikir bahwa
ini salah satu yang saya lakukan ya, karena saya tuh kebetulan siaran di radio, terus kemudian saya berpikir bahwa enak juga ya kalau misalkan membaca buku itu saya lakukan saat siaran, terus kemudian didengar oleh banyak orang dengan gaya yang ala siaran gitu loh. Artinya begini loh, bisa nggak sih kita melakukan sesuatu yang berbeda, misalkan membaca buku lah, katakan seperti itu kita lakukan supaya jangan memaksa orang untuk supaya mau membaca buku, tapi berilah mereka kesempatan untuk menikmati bagaimana cara kita menikmati bagaimana cara kita membaca buku, dan itu nikmat banget. Karena gini, kalau memaksa orang untuk membaca buku, aku yakin timbangannya maca buku mendingan golek duit. Ya gitu kan? Tapi paling tidak ketika kita bisa menampilkan, oh ternyata membaca buku itu sesuatu yang menarik untuk dinikmati. Lah itu juga akan memberikan stimulus atau rangsangan kepada mereka. Oh, kalau gitu saya harus mulai untuk melakukan hal semacam itu. Nah, yang saya lakukan di radio adalah itu. Saya terinspirasi. Kenapa saya lakukan itu? Saya terinspirasi dari salah satu seorang gadis di Sumatera Barat yang pada saat umur belasan tahun dia itu melakukan selalu setiap hari itu membaca buku di halaman rumahnya atau di tempat-tempat keramaian. Membacanya dengan lantang. Gila memang, tapi itu di era kolonial Belanda waktu itu. Tapi banyak orang yang akhirnya tertarik. Mula-mula mereka mengatakan bahwa orang-orang ini mengatakan, wah ini orang gila baru nih gitu. Wah. Tapi setelah akhirnya banyak yang bergabung, melihat, menonton, membuat menjadikan membaca buku itu adalah sebuah tontonan, menarik juga, dan kesempatan dia juga untuk membelajarkan kepada banyak orang tentang apa sih gunanya membaca buku. Gadis itu bernama Rasuna Sahid. Nah, itu pahlawan yang sekarang dinobatkan sebagai pahlawan nasional juga. Nah itu yang dilakukan. Bayangkan seorang gadis mampu melakukan itu di daerah terpencil pula. Kita yang hidup di Jawa yang katakanlah fasilitas serba ada, jalur selatan dan jalur utara itu lancar jaya gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah mikir bagaimana kondisi. Katakanlah misalkan saya kadang karena tadi saya lewat hutan, ada nggak ya komunitas baca buku yang mau baca buku di tengah hutan misalnya? Itu tantangan loh. Penting banget loh. Literasi selama ini hanya berlaku di tengah kota. Tapi di desa, apa yang bisa dilakukan dengan literasi itu? Sebenarnya kalau kita mau ngomong soal literasi di desa, mereka mungkin punya banyak bahan literasi. Apa bentuknya? Cerita-cerita rakyat yang bisa kita tulis ulang, meminta orang-orang tua untuk bercerita di depan anak-anak, meminta bikinlah panggung buat mereka. Jangan sibuk untuk membuat panggung untuk diri sendiri. Lebih baik kita panggungkan mereka supaya artinya apa? Memberikan penghargaan kepada mereka. Itu penting. Kalau memberikan penghargaan atau panggung kepada pejabat kan sudah sering kan? Sudah terlalu sering lah panggung-panggung itu dimiliki oleh mereka. Kita kadangkala perlu yang namanya melakukan studi-studi yang seperti itu. Jadi kita bikin panggung-panggung untuk rakyat supaya mereka menikmati cerita mereka sendiri, mereka menikmati kekayaan pikiran hasanah pikiran mereka sendiri. Nah, tugas kita adalah mencoba untuk mengurai dari cerita-cerita itu menjadikan nilai-nilai itu tadi. Nah, itu yang saya kira juga penting untuk dilakukan. Jadi tidak berhenti hanya pada memasyarakatkan ini loh ada buku silakan baca gitu. Capek asli. Banyak komunitas perpustakaan jalanan yang ada di Pekalongan yang akhirnya tumbang juga karena capek mikir kok nggak ada yang baca buku ya, kok nggak ada yang baca buku ya gitu. Mendingan mereka beli makanan ya, karena mereka biasanya ngelapak itu di daerah pasar-pasar pagi kalau minggu-minggu pagi itu. Nah itu
orang itu lebih suka, kalau di Pekalongan itu lebih suka beli jajan daripada baca buku. Toko buku di Pekalongan saja cuma satu, itu pun sekarang sudah menjadi toko alat tulis. Iya, sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Dan apa ya, buku-buku itu tidak, kalau saya sih berusaha untuk menyeimbangkan ya. Jadi katakanlah misalkan kitab-kitab kuning itu ya kita koleksi untuk kita baca bersama, supaya jadi tahu, belajar bersama. Jadi di tempat saya itu kami menggandeng beberapa santri yang kebetulan bingung mau ngapain setelah lulus jadi santri. Banyak loh, fenomena santri nganggur itu akeh banget loh. Tenan asli, baru iki bingung ngarep apa, aku ki santri terus aku reso mulai ngaji. Iku sengsara banget loh. Asli, itu menyengsarakan banget karena ilmu yang dia bekal ilmunya itu sudah komplit tapi nggak bisa disalurkan. Maka kemudian kami mencoba untuk ayo bareng-bareng. Terus saya minta mereka untuk iki lho, urui ngaji ning kampung kene, urui ngaji ning kampung kene. Jadilah TPQ kecil, TPQ remaja, TPQ ibu-ibu, TPQ macam-macam. Tapi yang menarik adalah yang mengelola manajemennya untuk TPQ justru dia adalah duta wisata dan kebetulan agamanya non-Islam. Asik toh? Yang ngelola manajemennya adalah mereka. Kenapa? Supaya jadi tahu bahwa jadi mereka akhirnya ternyata ada kepedulian. Mereka juga nggak masalah dengan hal semacam itu. Dan kadang-kala kami pun diundang ke gereja untuk masuk ke gereja, bikin acara bareng-bareng, istilahnya yuklah ngudoroso sesama makhluk hidup, sesama orang-orang yang mengaku kan. Kita ini kan hanya mengaku sebagai orang yang beragama. Karena agama hanya tertera di KTP kan gitu. Implementasinya kan gitu, urung karuan gitu kan. Nah itu yang kami lakukan. Nah jadi jika perlu apa yang kita lakukan sebenarnya arahnya adalah bagaimana mengubah peri kehidupan yang ada di daerah kita. Maka beberapa komunitas yang kami galang itu ya, ada yang akhirnya masuk ke ranah kebijakan publik. Mereka menjadi reviewer atau bahkan menjadi periset bagi membuat naskah akademik untuk sebuah gagasan mengenai peraturan daerah. Itu saya lakukan dengan berbagai elemen. Dan yang membuat riset itu bukan anak-anak yang kuliah, anak SMA. Kami terjunkan ke masyarakat, coba deh kamu survei, apa ini masalah tingkat kemiskinan, dilihat dari apa? Dilihat dari antropologi. Kalau ekonomi itu sudah terlalu sering kita lakukan, tapi bagaimana dengan pendekatan etnosentris? Wah itu menarik. Oh ternyata gagasan tentang kemiskinan itu sudah tertimbun di dalam otak mereka masing-masing, makanya nggak pernah kaya-kaya gitu loh. Nah, itu menarik. Penelitian mereka asik-asik. Sampai ada beberapa di antara mereka yang akhirnya bikin tulisan-tulisan itu, artikel-artikel itu, wah dahsyat-dahsyat. Ada yang meneliti tentang bagaimana tahlilan efeknya bagi ketahanan ekonomi misalnya. Wah, ono kuwi. Wah, bagaimana tahlilan efeknya bagi kesehatan mental anak Gen Z. Ono. Itu hal-hal ringan tapi menurut saya itu penting untuk dilakukan supaya kita jadi tahu bahwa ke depan itu Pekalongan harus atau tempat kita itu harus berubah dengan cara apa gitu loh. Karena nggak mungkin yang namanya peraturan daerah itu akan berlaku selamanya. Dia punya mewaktu dan meruang. Artinya dia tidak bisa berlaku selama-lamanya. Ada kalanya perda itu bisa gugur karena kondisi, ada kalanya gugur karena situasi politik. Nah, yang paling bahaya adalah situasi politik. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, makanya ini ilmu sing rada abot iki. Saya terus terang kalau misalkan ke teman-teman itu saya sudah nggak bergerak, saya hanya berada di balik layar. Tapi kalau sudah berhadapan dengan penguasa, saya yang di depan. Kalau misalkan ada anak saya yang kemudian dipermasalahkan, saya yang harus di depan dulu.
hadapi saya dulu. Ya kebetulan aku ya kenal karo pejabat-pejabat gitu kan. Jadi lumayan ada power untuk jadi untuk ngerem supaya ekstrim apa ya tindakan ekstrim yang dilakukan oleh mungkin bukan pejabatnya, tapi mungkin bisa jadi karena oknum ya. Kayak kemarin ada salah seorang anggota dari sebuah komunitas yang kebetulan saya bina, rame itu, dia sampai disatroni sama salah seorang oknum dari Kesbangpol. Terus saya japri sama kepala Kesbangpolnya, Pak, nyun tulung niku lari kula. Oh, ngapunten. Kasus tutup close. Penting saya kira untuk menempatkan diri sebagai bemper itu penting banget. Yo janjane iki nek misale ngomong sakti-saktian ya aku ya ora sakti-sakti banget ngono lho. Meng mergo aku ki kenal apik karo wali kota, karo wakil wali kota. Jadi sengaja saya kadangkala itu ngopi di sini kayak gini gitu ya. Jadi bikin pertemuan dengan wali kota, ngopi raketang, kopi-kopi sing murahan ngono kae. Jadi bukan di kafe-kafe yang besar. Sengaja saya ajak beliau untuk datang ke situ, ketemu dengan anak-anak. Terus mereka ngobrol, wes kono karep-karepmu, arep muni model apa wae karep-karepmu, sampai kemudian Kapolres dan yang lainnya hadir di situ. Nah, dengan cara pendekatan semacam itu paling tidak apa yang kita menjadi gagasan kita itu didengar. Lamun katakanlah tidak bisa dia realisasikan, minimal pernah dia dengar. Gitu loh. Pernah dia dengar. Karena kepentingan politik ini eskalasinya luar biasa, nggak gampang untuk mengubah ataupun mengusulkan peraturan-peraturan atau gagasan-gagasan itu, nggak segampang itu. Saya juga kadangkala mendekati dengan ketua DPRD juga mengenalkan anak-anak supaya dia dikenal dan akhirnya yang tampil adalah mereka. Saya sekarang sudah berada di balik layar sudah, luwih aman ning ngono. Itu mengamankan diri sih sebenarnya. Tapi ya risikonya gede. Soalnya mesti, Mas, kayak kemarin, baru kemarin, kemarin ya, hari-hari kemarin itu, tiba-tiba Bu Carik, Kesbangpol dan lain-lain itu telepon pada saya, Mas, jenengan tahu LSM yang ini, organisasi yang ini? Enggak. Loh siapa? Ini ketuanya ini. Jenengan kenal? Enggak. Wah, kok aku nih ya sudah di sasaran. Tapi ora apa-apa, minimal itu akhirnya menjadi rujukan, artinya dia akhirnya tahu bahwa oh ini boleh ditindak, oh kalau yang ini jangan dulu kan gitu, harus diselesaikan dengan baik-baik gitu loh. Melindungi anak-anak itu penting, bagian dari yang saya kemudian akhirnya ambil risikonya di situ. Yo katakanlah harus mengambil risiko besar, yo memang sewajarnya gitu. Nah mungkin Ki Pleret ini yang harusnya menjadi bempernya anak-anak ini. Iya penting banget loh Kang. Jadi bemper buat anak-anak itu penting. Meskipun akhirnya saya harus mengerem banyak hal. Saya sudah tidak lagi ngomong soal kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi saya langsung sampaikan ke wali kota misalnya. Gitu loh. Itu lebih gentle gitu loh, daripada bengkok ning media sosial. Gitu loh. Langsung ning wali kota, langsung ning kepala ketua DPRD, iki kebijakanmu ono sing ora beres iki. Ning bagian di iki loh. Bahkan kadangkala redaksi pidato pun saya kadangkala koreksi. Iya, pidato ning wali kota ora beres. Saya tulis analisisnya, iki lho pidatomu ki ora beres. Perlu diberesi sing bagian iki. Nah ngopo soalnya? Iki konsekuensinya adalah A, B, C, D, E. Iku tak jelas ke, nek sampean nganggo kata-kata iki bakal permasalahannya akan blunder di sini gitu loh. Nah itu yang ya memang akhirnya jadi sorotan, aku neng dindi ya jadi sorotan gitu loh. Tapi ora apa-apa, jadi pati-pati agak lumayan punya power lah di di jajaran pemerintahan. Mulane laris juga jadi juri. Gue sampean lumayan loh asli. Jadi juri, jadi pembicara, jadi apa. Terakhir kemarin jadi pembicara di kabupaten gitu. Sampai lah.
lumayan kena go weten-weten ngono lho. Saya kira itu, monggo Mas bisa. Oke, terima kasih. Ini dari komunitas Kebumen Book Party ya. Dulu saya aktif di Bandung Book Party, Jogja Book Party. Tapi ketika saya datang ke Kebumen, akhirnya aku dapat ada Kebumen Book Party. Kan itu branching kan sistemnya, bukan individualisme. Karena hampir di setiap kota itu ada book party-nya. Bermula dari Jakarta, Indonesia Book Party, Jakarta Book Party, Bandung Book Party, Jogja Book Party, Purwokerto Book Party. Sebenarnya ada komunitas book party itu di setiap daerah. Kalau kita sebelum saya juga aktif di Book Party Bandung dan Book Party Jogja, sempat nyendel beberapa event. Dan akhirnya balik ke kota kelahiran Kebumen dan saya menemukan komunitas Kebumen Book Party. Cocok ya.